Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mirna Fitriani Siregar, salah satu guru di SMA Negeri 20 Cipularang. Saya juga salah satu mahasiswa PCG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua di Universitas Muslim Nusantara awal kuliah tahun 2022. Berikut adalah praktik pembelajaran aksi 2 saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Alhamdulillah. Sehat. Mantap. Allah. Alhamdulillah ya, masih tetap semangat. Iya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas Soleh pimpin doanya nak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan wa ilman nafi'an. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Soleh. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap nusa dan bangsa, ada baiknya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya, dan juga untuk menambah semangat kita ya nak ya. Oke, silakan Ibu minta tolong Madeska untuk memimpin menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Nyanyinya semangat ya. Halo Bandung, dibuka periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sejarah kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan hati, mari berlaut kembali. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan hati, mari berlaut kembali. Tetap bahagia. Ingat ya, bahagia itu nggak punya tapi ya, bahagia itu harus memang bahagia. Oke. Ketua kelas ada yang tidak hadir hari ini nak? Pada Bu. Hadir semua? Hadir semua. Oke, kehadiran ini tetap dipertahankan ya nak ya. Ya, kalau misalnya cuma sakit-sakit sedikit, silakan tetap sekolah aja biar tidak ketinggalan pelajaran ya. Oke, absen dulu ya. Di pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Struktur dan kaidah kebahasaan Indonesia. Iya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu yang masuk ke dalam struktur teks ceramah?
Siapa yang masih ingat, Nak? Siapa yang masih ingat? Ada apa saja yang ada? Pandangan umum penulis, yang kedua isi atau rangkaian argumen, itu berisi pendapat-pendapat atau fakta-fakta. Terus yang terakhir ada penutup atau penegasan ulang, itu berisi tentang kesimpulan dan rangkuman. Iya, benar sekali ya, benar sekali. Jadi struktur dari teks ceramah itu ada 3. Yang pertama itu ada isi, ada Tesis. pendahuluan. Oh ya, ada pendahuluan atau tesis. Ya, ada pendahuluan atau tesis. Yang mana di sini berisi tentang pengenalan isu, kemudian Masalah pandangan umum penulis. iya, permasalahan ataupun pandangan-pandangan penulis. Yang kedua ada Isi atau rangkaian argumen. isi atau rangkaian argumen, yang mana di sini berisi tentang Pendapat dan fakta. iya, pendapat dan fakta-fakta, tentunya yang mendukung tentang topik atau isu. Berisi tentang apa? Simpulan. Iya, merupakan atau berisi tentang simpulan atau rangkuman. Ya, itu untuk struktur. Yang masih ingat tentang kaidah kebahasaan? Menggunakan Ya, coba Pak Deska. Coba Nak berdiri dulu biar lebih jelas. Ayo. Pertama, ada menggunakan kata ganti orang pertama yaitu plural dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kedua, ada menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Ketiga, ada menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Keempat, ada menggunakan kata-kata tujuan. Dan kelima, menggunakan kata-kata persuasi. Iya. Ya, untuk materi kita kemarin. Jadi sekarang kita akan melanjutkan materi kita ya, Nak ya. Tapi sebelumnya ada nggak di sini yang sudah pernah menulis ceramah? Ada? Ferdinand ya? Ya? Udah pernah? Oh, Ayu? Udah pernah, Nak? Kapan itu? Acara di desa, acara Maulid Nabi. Oh ya, acara di desa ketika Maulid Nabi ya. Oke, mantap ya. Jadi istilahnya sedikit banyaknya kalian sudah tahu bagaimana istilahnya langkah-langkah kita dalam menulis teks ceramah. Oke, sebelum kita lanjutkan ya, ini kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah kompetensi dasar 46, yaitu mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat ya. Kemudian adapun indikator pencapaian kompetensi 461, merumuskan kerangka teks ceramah berdasarkan kelengkapan struktur dan kebahasaannya. 462, menciptakan teks ceramah berdasarkan kerangka teks yang telah ditulis dengan struktur dan kebahasaan yang lengkap. Ya. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran project-based learning. Peserta didik mampu 1. Merumuskan kerangka teks ceramah berdasarkan kelengkapan struktur dan kebahasaannya secara berkelompok dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, menciptakan teks ceramah berdasarkan kerangka teks yang telah ditulis dengan struktur dan kebahasaannya. Di pembelajaran kita hari ini, ya, oke. Jadi materi yang akan kita bawakan pada hari ini adalah tentang menulis ya, menulis teks ceramah. Oke, bisa atau sebelumnya ada nggak yang tahu? Yang tahu apa saja langkah-langkah dalam menulis teks ceramah? Ada yang tahu sebelum Ibu paparkan di sini? Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu?
Belum ada yang baca buku tadi malam? Sudah? Ada? Iya. Iya, oke. Raja yang pertama itu menentukan? Iya, menentukan topik ya. Ya, bisa kita lihat di sini dalam menulis ceramah itu langkah yang pertama yang perlu kita lakukan itu adalah menentukan topik ya. Yang mana topik ini bisa kita ambil misalnya dari keterampilan, keahlian, pengalaman pribadi, hobi, pelajaran, pendapat pribadi, minat halayak, biografi tokoh dan sebagainya. Apalagi misalnya kalau kalian disuruh dalam menulis ataupun hiburan. Iya. Jadi kalau ibu rasa di kalangan kalian itu lebih menyukai yang mana? Kreatif. Jadi kesannya tidak terlalu formal ya. Ya, jadi istilahnya masih ada unsur-unsur hiburannya di sini. Oke, kemudian tujuan khusus itu merupakan rincian ya, rincian dari tujuan umum. Iya, jadi nampak sudah ibu lihat tampilkan di slide kita ya, bahwasanya contohnya di sini ya. Tujuan misalnya kita mengambil topik ya tentang keragaman budaya daerah. Jadi bisa kita ambil tujuan ya. Menyusun ceramah. Ya, ini dia menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Ya, jadi setelah kalian tadi buat poin-poin pentingnya, kalian juga tinggal mengembangkan poin-poin penting tersebut menjadi sebuah teks ya atau naskah ceramah. Jadi di sini bisa kalian kembangkan dari istilahnya paragraf yang diberi kalimat penjelas baik secara deduktif ataupun induktif. Ya, paham ya nak ya? Saya jadi ada berapa tadi? Ada 4 ya. Ada 4 langkah-langkah dalam menulis ceramah. Ya, yang pertama tadi menentukan topik. Yang kedua merumuskan tujuan ceramah. Yang ketiga menyusun kerangka ceramah. Dan yang keempat menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Atau istilahnya bisa kita katakan mengembangkan kerangka menjadi teks ceramah. Oke. Di sini ibu akan menayangkan salah satu contoh ya. Contoh yang sudah atau yang dibuat oleh kakak kelas kalian ya nak ya. Kakak kelas kalian. Jadi ini nanti ya, boleh disimak ya, tapi ketika kalian menyimak, bolehlah kalian simak apa kira-kira topiknya, jadi apa kira-kira informasi yang ada di dalam di dalam video tersebut ya. Oke, silakan disimak. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Atamasya ila bagda wala tasya imul ribat. Ija kuntum Muhammad Muhammad ajibus salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama wa al-kitabah lil qiraah wa al-qiraah lil maghribah wa al-maghribah lil ibadah wa al-ibadah lillahi ta'ala. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan yang tak ketinggalan hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat the King of the King, the Lord of the world, and the Creator of everything in this universe. It's Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat bertangkaikan salam kruh junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berdirinya saya di sini bukan untuk memamerkan wajah saya yang cantik, tetapi berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Ubah Insecure Menjadi Bersyukur. Di masa saat ini, siapa sih yang tidak mengenal yang namanya insecure? Merasa rendah dibandingkan orang lain, merasa kalah dan tersisih, dan tidak memiliki kelebihan apapun, yang pada akhirnya membuat ia merasa tidak percaya diri. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat kita merasa insecure? Rasa insecure timbul karena manusia selalu dihadapkan dengan gaya hidup yang hedonis, di mana manusia selalu menggambarkan kebahagiaannya saat ia memiliki harta yang melimpah dan saat ia memiliki paras yang rupawan, yang pada akhirnya membuat ia lupa dengan Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setiap orang memiliki kekurangannya masing-masing, tetapi masalahnya tidak semua orang mampu menerima kekurangan tersebut, baik secara fisik maupun non-fisik. Bahkan tidak sedikit orang yang mempertanyakan dirinya dan tidak percaya atas kelebihan yang ia miliki. Padahal saudara dan saudariku, Islam telah mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur karena sesungguhnya Allah telah memberikan yang terbaik bagi kita. Dan perlu kita ingat bahwa sesungguhnya Allah memberikan apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita inginkan. Karena boleh jadi kamu membenci sesuatu itu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu itu padahal ia amat buruk bagimu. Sesungguhnya Allah Maha Tahu sedangkan kamu tidak. Lalu bagaimana sih cara kita menyikapi rasa insecure? Yang pertama, terimalah diri sepenuhnya dan seutuhnya dengan penuh kesabaran bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan paket lengkap, penuh dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Maka dari itu, janganlah kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, karena apa yang kita miliki belum tentu dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, tinggikanlah gunung, ratakanlah lembah. Terkadang kita terlalu berfokus pada kekurangan yang kita miliki, padahal lebih baik kita luangkan waktu yang kita punya untuk mengasah kemampuan kita dan mengembangkan kelebihan kita. Yang ketiga, lakukanlah afirmasi terhadap diri sendiri dengan semisalnya mengatakan, Alhamdulillah, saya bersyukur atas diri saya dan apa yang telah Allah berikan kepada saya, dan saya percaya saya akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada satu lagi tips dari Rasulullah agar kita terhindar yang dari namanya insecure. Kalau melihat dunia, jangan lihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Melihat dunia ke atas tidak akan ada habisnya. Sekali-kali lihatlah dunia ke bawah, karena masih banyak orang-orang yang memiliki nasib tidak seberuntung kita. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, stop melabeli diri kita sebagai orang yang tidak pintar, sebagai orang yang tidak cantik, sebagai orang yang ini, sebagai orang yang itu. Setiap orang memiliki alur kehidupannya masing-masing. Setiap orang memiliki gunung dan lembahnya yang harus ia lalui. Setiap orang akan berhadapan dengan takdirnya masing-masing. Dan perlu kita ketahui dan kita ingat, Allah memandang seseorang bukan dari rupanya, tetapi Allah memandang seseorang dari hati dan amalnya.
Maka dari itu, marilah kita perbanyak berzikir dan selalu bersyukur agar hati kita senantiasa tenang dan agar kita terhindar dari gelisah dan rasa insecure. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Unzur maqalah wala tanzur man qalah. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut kalian video yang telah Ibu tampilkan? Keren. Bisa kalian buat seperti itu? Bisa? Ya, bisa kalian jadikan video ini sebagai motivasi? Bisa ya, tentunya bisa. Oke, jadi kalau kita lihat dari segi isi, tadi ini topik atau isu yang ada di dalam video ini apa? Ubah insecure menjadi bersyukur. Oke, siapa yang bisa menyampaikan apa kira-kira informasi yang dapat kita ambil dari teks ceramah tersebut? Ya, Madeska? Perangi rasa insecure karena dia terasa. Rina? Disampaikan bahwa kurangi rasa insecure karena kita telah sempurna di mata Tuhan. Iya. Oke, terima kasih Mades. Siapa lagi yang bisa menambahnya? Mariam, silakan. Bersyukurlah atas apapun yang telah Allah berikan kepada kita, karena percayalah setiap orang memiliki kebahagiaannya masing-masing. Iya, benar sekali. Oke, masih ada tambahan? Terima kasih Mariam. Silakan Ferdinand. Sebagai manusia, maka kebanyakan bersyukur daripada isi. Iya, benar sekali ya. Banyak bersyukur daripada insecure. Iya. Jadi di sini Bu rasa kita semua sudah bisa mengambil ya, Jadi salah satu manfaat dari ceramah itu adalah menambah pengetahuan. Jadi salah satunya tadi dari teks ceramah ini adalah menambah rasa syukur terhadap diri kita, ya kan? Iya, jadi istilahnya kita memandang ke atas itu untuk kita jadikan sebagai motivasi. Iya, kita memandang ke bawah itu untuk mewujudkan atau menciptakan rasa bersyukur. Ya. Oke. Jadi selain dari manfaat, jadi kalian kan nanti akan menuliskan ceramah. Jadi apa kira-kira manfaat untuk kalian? Jadi seandainya kalian itu nanti menulis ceramah, apa manfaatnya? Siapa yang bisa memaparkan? Wawasan kita jadi lebih luas. Iya, menambah wawasan. Iya. Maksudnya di sini menambah wawasan kalau kita menyajikan. Tentunya sebelum kita menyajikan, kita akan mencari ide-ide, ya kan? Dari luar untuk akan kita jadikan sebagai topik atau isu teks ceramah kita. Ya, oke, Mbak Deska? Menguji kemampuan kita untuk berbicara di depan khalayak. Iya, menguji kemampuan kita untuk berbicara di depan khalayak atau kita katakan keterampilan public speaking. Iya. Ada lagi manfaatnya kita menyajikan ceramah? Melatih kepercayaan diri, Bu. Iya, melatih kepercayaan diri. Jadi banyak sekali sebenarnya manfaat yang bisa kita ambil dalam mempelajari teks ceramah, baik dari mendengarkan ataupun menulis. Ya, semua ada manfaatnya. Oke, sebelum kita masuk ke tugas, supaya tetap semangat kita lakukan ice breaking dulu, oke? Oke, boleh berdiri dulu semua. Berdiri dulu semua. Oke, jadi ini kita buat ice breaking-nya dari lagu anak-anak juga ya. Nah, ini
Ibu contohkan ya. Misalnya kalau ini lagu 1+1 ya. Misalnya kalian lakukan juga gerakannya nanti. Apa namanya? Lagunya 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ini yang 4 ya. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Putar tangan ya, sampai 8. Ya, 8 ditambah 8 tambah 8 sama dengan 16. 6-nya putar sekali, bisa ya? Oke. Jalan terus bersama-sama dan semangat, ambil posisi yang enak. Jangan senggol-menyenggol. Ayo. Oke, ambil posisi yang enak aja. Sudah? Jadi sama-sama ya. Ya, oke, 1, 2, 3. Ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke. Silakan duduk kembali. Tetap semangat kan? Ya. Oke. Jadi Ibu sudah mengirimkan di classroom kalian ya untuk tugas yang akan kalian kerjakan. Ya, oke. Silakan buka laptop atau gawai masing-masing. Sudah bisa dilihat tugasnya? Sudah mana? Sudah? Sudah? Sudah ya? Jadi kita di sini kan sudah Ibu bagi kelompok ya. Ada kelompok naskah, kelompok ekstemporan, kelompok impromptu dan kelompok menghafal ya. Jadi di situ sudah Ibu sajikan ya, apa namanya? Tata cara untuk pengerjaan tugasnya ya. Dan ada soalnya, yaitu menyuruh kalian untuk menulis sebuah ceramah ya Naya, yang awalnya memang membuat kerangka awalnya, kemudian mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks ceramah. Oke, bisa kalian diskusikan. Kira-kira kalau Ibu nggak salah ya, memang Ibu sampaikan di pertemuan kemarin kan? Iya, jadi cari kira-kira topik apa yang mau kalian angkat menjadi teks ceramah yang akan kalian tulis sekarang. Jadi sudah ada kan topik yang mau kalian angkat? Sudah? Iya, tinggal membuat kerangka dan mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks ceramah. Oke, Ibu berikan waktu 20 menit. Nanti selesai 20 menit akan kita presentasikan. Oke, nah silahkan dikerjakan dan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Dan jangan lupa tentukan nanti siapa yang akan menyajikan ceramah yang setelah kalian susun tersebut ya. Ya, siapa nanti moderatornya, siapa penyaji, dan siapa nulis masing-masing kelompok. Oke, silahkan dikerjakan nah. Silahkan berdiskusi. Ada kira-kira masalah di kelompok naskah? Kelompok ekstemporer ada masalah nak? Tidak? Tidak?
Kelompok menghafal, ada masalah? Aman ya? Oke. Bagaimana kelompok impromptu? Aman? Oke, jadi tugasnya itu tetap dalam penulisan tetap memperhatikan UED ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, baik dari segi ejaan. Jadi sebelum kalian kirimkan kembali nanti ke classroom itu tetap kalian sunting dulu, lakukan kegiatan penyuntingan, baik dari segi tulisan, baik tanda bacanya, mulai dari yang terkecil ya, tanda titik ya, sampai dia ke keterpaduan antar kalimat ataupun antar paragraf. Ya. Oke, akan dilanjutkan.
kan didiskusi biar ini musik.
Ada masalah nggak? Ada masalah? Enggak. Enggak. Sudah ada dua kelompok yang menyerahkan. Tinggal dua kelompok lagi ya. Oke, sudah sambil dikirimkan. Sekarang kita akan mempresentasikan ya hasil tes ceramah yang sudah kalian buat. Oke, jadi sekarang kita mulai dari kelompok naskah. Ayo silakan kelompok naskah ke depan lah. Ayo kelompok naskah. Oke, ketika teman kalian tampil ya, kalian juga harus menyimak apa yang sudah ditampilkan oleh kelompok yang tampil tersebut ya. Jadi di sini ada rubrik penilaian yang harus kalian isi dari masing-masing kelompok ya. Ini satu-satu kelompok. Hanya satu untuk kelompok. Satu kelompok maksudnya, berarti kalian menilai 3 ya. Menilai 3 kelompok. Nah, ini rubrik penilaian dari teks ceramah yang akan ditampilkan oleh teman kalian. Oke, di situ bisa kalian lihat ya, misalnya ada di situ skor ya, skor 4 1 sampai 5. Jadi kalau misalnya dari aspek itu memang sangat mendukung ya, berarti nilainya di 5 ya. Jadi kalian tanggapi, kemudian berikan komentar ataupun tanggapan terhadap hasil dari yang ditampilkan oleh teman kalian. Oke, bisa? Kenapa? Sama. Oke, itu nanti satu untuk satu kelompok ya. Oke, bisa? Oke, silakan dimulai.
dimulai kelompok naskah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok naskah akan mempresentasikan diskusi kami tentang ceramah yang berjudul kebahagiaan. Kepada saudara, saya persilakan. Selamat sore. Selamat sore. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nafas kehidupan dan nikmat kenyamanan sampai kita bisa berkumpul di tempat ini. Berdirinya saya di sini yaitu untuk membacakan ceramah saya yang berjudul tentang Kebahagiaan adalah ketika engkau mencapai tujuanmu, ketika engkau merasa hidupmu senang, ketika engkau berhasil menyelesaikan masalahmu, ketika engkau menemukan ruang di satu jalan. Terdengar sederhana, namun kenapa masih banyak orang yang belum menemukan kebahagiaannya? Apa karena mereka belum menemukan uang? Apa karena utangnya banyak? Ya, itu benar. Itu karena faktor ketidakbahagiaan lebih banyak daripada faktor kebahagiaan. Kebahagiaan dapat dicapai setelah menyelesaikan sebuah proses, dan proses itu merupakan ketidakbahagiaan itu sendiri. Di proses inilah banyak orang yang menyerah karena tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Itulah makanya banyak orang yang belum menemukan kebahagiaannya. Di zaman sekarang ini, faktor kebahagiaan terbesar itu hanya ada 3. Pertama keluarga, lalu kesehatan, dan terakhir harta. Hal ini adalah faktor yang saling berhubungan. Pertama, keluarga. Keluarga adalah hal yang selalu diucapkan oleh sebagian besar orang untuk kebahagiaan. Karena ketika keluarga kita bahagia, maka kita juga bahagia. Apakah demikian? Tentu saja ya. Karena sejak kecil kita telah dirawat di sebuah keluarga. Itu makanya kita akan terikat secara emosional yang dalam dengan keluarga. Kedua, kesehatan. Kesehatan berhubungan erat dengan kedua faktor yang lainnya. Kesehatan diperlukan untuk mencapai sesuatu yang membuat orang bahagia. Misalnya, seorang lumpuh berharap untuk mendaki gunung. Ya, Anda tahu sendiri itu. Terakhir, harta. Banyak orang mengatakan harta tidak bisa memberi kebahagiaan. Banyak orang mengatakan, lihat itu, dia punya banyak harta, namun dia belum menemukan kebahagiaannya. Saudara-saudari, cukup realistis saja. Orang berharta saja belum tentu bahagia. Apalagi orang berharta. Zaman sekarang ini tidak ada yang gratis. Makanan dibeli, pakaian dibeli, tempat tinggal juga dibeli untuk mencapai kebahagiaan. Apa mungkin para busung lapar dan gelandangan di jalanan bisa bahagia? Ya, tentu saja mungkin. Tetapi hal itu adalah sesuatu yang sangat sulit diwujudkan. Intinya, kebahagiaan adalah hal yang sederhana jika seseorang berhasil menyelesaikan prosesnya dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kebahagiaan itu tidak didapat secara adil, jadi pastikan kau mendapatkan kebahagiaanmu sendiri. Terima kasih.
memberikan saran dan silakan. Oke, silakan Nak. Siapa yang mau memberikan saran atau kritikan ataupun pertanyaan ya dari teks ceramah yang sudah dituliskan atau dibuat oleh temannya? Ayo, siapa? Pada kelompok waktu itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mariam Fadila, saya dari kelompok Ikhwan. Saya ingin bertanya, apa alasan demikian mengambil tema kebahagiaan untuk teks ceramah kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok itu. Kepada kelompok lain, apakah ingin ada pertanyaan? Ada lagi yang mau bertanya? Boleh tidak ada kan pertanyaan dari kelompok itu? Saya mengambil topik kebahagiaan karena saya ingin bahagia sampai selama-lamanya. Jawaban yang sangat simpel, ya kan? Simpel tapi mempunyai makna yang mendalam, ya kan? Ya, oke. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi Nak? Pas? Pas? Bagaimana kalian, menurut kalian teks ceramah yang dibuat temannya? Apakah menarik? Menarik ya, sangat menarik. Ya, jadi temanya itu menyinggung kebahagiaan ya. Jadi kalau seseorang itu sudah bahagia, apapun yang akan dijalani itu biasanya itu akan dijalankan dengan ikhlas ya kan. Jadi istilahnya kalau kita senang, apapun yang mau kita lakukan itu mudah-mudahan dipermudah ya kan, dipermudah oleh Allah ya. Oke. Silahkan ditutup presentasinya kalau memang tidak ada pertanyaan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Oke, kita lanjut ke kelompok ekstempora. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ekstempora ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disambungkan LED-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam ataupun nikmat sehat. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya memberikan ceramah singkat tentang pendidikan moral di era modern.
Di era modern ini, pendidikan moral masih dipandang sebelah mata. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya kejadian kebutaan moral, terutama di kalangan pelajar, seperti tawuran dan kriminalitas pelajar. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Persaingan global yang semakin meningkat memaksa siswa untuk meninggalkan pendidikan moral. Padahal, intuisi tanpa moralitas justru mengarah pada penyimpangan dari emosionalitas ke hal-hal yang buruk. Untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa peranan yang harus dilakukan, yaitu peran yang pertama dan yang paling utama ialah peran orang tua. Perhatian dan kasih sayang orang tua sangat diperlukan agar seorang anak memiliki akhlak yang baik. Di sisi lain, sekolah juga berperan penting, misalnya dengan memaksimalkan pendidikan agama agar anak memiliki budi pekerti yang baik. Peranan yang terakhir ialah peran lingkungan. Lingkungan merupakan suatu faktor yang paling besar pengaruhnya. Lingkungan mempengaruhi faktor seorang anak. Oleh karena itu, bila seorang anak tumbuh dan berkembang di lingkungan yang baik, santun, dan taat beragama, maka seorang anak juga akan memiliki pribadi yang baik. Jadi teman-teman, marilah kita menjadi generasi yang terdidik dan sukses, sehingga kita bisa menyimbangkan antara intuisi dan emosi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang ingin bertanya atau memberikan saran, silakan. Kelompok naskah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok naskah ingin bertanya, apa tujuan utama kalian membuat topik ceramah tersebut? Alasan saya menggunakan topik ini ialah karena pentingnya pendidikan moral. Menurut saya, pendidikan moral di era modern sekarang masih minim dan masih dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, saya mengangkat judul ceramah tentang pendidikan moral di era modern untuk memperbaiki dan dapat menyeimbangkan antara intuisi dan emosi. Ada lagi yang ingin bertanya? Kelompok impor silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok impromptu ingin bertanya apa saja gaya kebahasaan dalam teks yang lain. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok impromptu. Kaidah kebahasaan yang terkandung ialah pertama menggunakan kata ganti yang pertama. Contoh teksnya, izinkan saya memberikan ceramah singkat. Kedua, menggunakan kata-kata teknis. Contoh teksnya, Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jauh kegelapan kejauhan menjelang saat ini. Ketiga, menggunakan kata hubungan argumentasi atau sebab darurat. Contoh teksnya oleh karena itu. Keempat, menggunakan kata kerja mental. Contoh teksnya persaingan global yang semakin meningkat memaksa siswa menggunakan pendidikan moral. Yang kelima, menggunakan kata persuasif. Contoh teksnya, marilah kita menjadi generasi yang terdidik dan sukses. Sekian sudah, apakah jawaban sudah jelas? Jelas. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Ya, oke. Oke, silakan kita lanjutkan ke kelompok berikutnya, yaitu kelompok impromptu. Silakan, Nak.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Impromptu akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai degradasi moral remaja Indonesia yang akan dibacakan oleh saudari saya Degradasi moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang pertama-tama, adalah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat serta salam marilah sama-sama kita hadiahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Degradasi Moral Remaja Indonesia. Teman-temanku sekalian, tahukah kalian apa itu degradasi moral? Jadi, degradasi moral merupakan penurunan moral para pemuda-pemudi Indonesia, yang mana degradasi moral ini sangat berpengaruh bagi bangsa kita, khususnya bangsa Indonesia tercinta, di mana tulang punggung bangsa rapuh akibat hancurnya moral para pemuda-pemudinya. Moral adalah cerminan satu bangsa, sedangkan pemuda adalah generasi penerus bangsa. Di tangan para pemuda-pemudilah masa depan bangsa ini dipertaruhkan. Apabila moral para pemuda-pemudi suatu bangsa itu baik, maka baiklah bangsa tersebut. Begitu juga sebaliknya. Apabila moral para pemuda-pemudinya buruk, maka bangsa itu pun akan ikut buruk. Teman-teman yang saya cintai, seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, sudah banyak sekali penurunan moral para pemuda-pemudi Indonesia. Antara lain, cara berpakaian, tutur kata dan sopan santun, serta rasa malu pun sudah mulai hilang. Saat ini, budaya malu pada para pemuda-pemudi sudah mulai terkikis. Pada perkembangan zaman yang sangat pesat ini, kita harus berubah menjadi sosok yang angkuh, di mana saat ini para pemuda-pemudi lebih suka berpakaian dan mengenakan barang-barang yang mewah dan glamor. Padahal tidak jarang sekali, barang dan pakaian yang mereka kenakan itu bukanlah milik mereka pribadi, melainkan hasil dari pinjaman atau bahkan lebih parahnya lagi, hasil dari curian. Yang lebih mengkhawatirkannya lagi, saat ini banyak remaja yang sering berdua-duaan dengan yang bukan muridnya. Padahal mereka sudah mengetahui bahwa hal ini dilarang oleh agama. Tapi mirisnya, apabila mereka kita ingatkan, mereka malah mengatakan kampungan, tidak mengikuti tren. Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang bukan mahramnya untuk berdua-duaan. Jadi kita sebagai remaja harus bisa memilah dan memilih teman yang baik untuk kita dan teman yang buruk untuk kita. Dengan cara antara lain, dan yang paling penting adalah kita sebagai remaja harus memperhatikan lingkungan kita, karena lingkungan yang baik akan menjadikan kita pribadi yang baik. Begitu juga sebaliknya, lingkungan yang buruk akan menjadikan kita pribadi yang buruk. Untuk itu saya harapkan marilah kita sama-sama memperbaiki moral para pemuda-pemudi Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, seharusnya kita memiliki moral dan tingkah laku serta karakter yang baik dan positif. Mungkin cukup sekian ceramah saya, kurang lebihnya saya mohon ampun. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian ceramah yang dibacakan oleh saudari kita. Jika ada dari saudara dan saudari yang ingin bertanya atau memberikan saran, dipersilahkan. Baik, kepada kelompok ekstemporer dipersilahkan. Saya dari kelompok ekstemporer ingin bertanya, apakah di dalam teks ceramah kalian terdapat kata kerja netral dan berikan contoh?
menjawab pertanyaan dari kelompok ekstemporer. Pada teks ceramah yang kami buat terdapat kata kerja mental. Contohnya diharapkan. Oke, selain pertanyaan boleh ya tanggapan atau kritikan, boleh ya Nak ya? Bukan hanya pertanyaan. Ayo siapa yang bisa? Baik, ada lagi yang ingin bertanya atau memberikan saran? Jika tidak ada, kami akan menutup. Lagi mungkin? Ada? Ada pas? Pas? Oke, silakan ditutup Nak. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Jikalau ada salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk. Oke, jadi bagaimana tanggapan kalian terhadap penampilan dari kelompok impromptu? Bagaimana? Bagus? Ya, bagus ya. Ibu rasa juga bagus sekali, baik dari segi pengangkatan topik atau isu dan juga segi penyampaian. Oke, kita lanjut ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompok penghafal. Silakan Nak. Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok menghafal akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Pada saudara, saya persilakan. Saya akan membacakan teks ceramah yang berjudulkan narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita para hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya adalah nikmat kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya, selawat bersampaikan salam sama-sama kita hadiahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah saya akan menyampaikan isi ceramah tentang narkoba. Narkoba adalah suatu zat kimia berbahaya yang penggunaannya dilarang oleh pemerintah dunia. Di dunia medis, narkoba sering digunakan untuk operasi dan pembedahan. Masyarakat sering menggunakan narkoba secara ilegal, baik itu anak-anak, remaja, orang tua, bahkan yang sudah lansia pun masih sering menggunakan narkoba. Pengedar sering menggunakan narkoba dengan berbagai bentuk, mulai dari obat-obatan, minuman, bahkan jajanan anak-anak pun sering ditambahkan narkoba ke dalamnya. Seperti yang kita tahu, jika seseorang terdapat menggunakan narkoba secara ilegal, maka dia akan mendapatkan sanksi seperti penjara selama beberapa tahun, direhabilitasi, didenda, dan banyak sanksi lainnya. Menggunakan narkoba juga bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Salah satunya adalah kita bisa menyebabkan orang kekurangan gizi, bahkan bisa menyebabkan kematian. Untuk menghindari dampak dan sanksi tersebut, kita bisa menghindari narkoba dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama adalah beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika kita beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita tidak akan terpikirkan untuk mencoba narkoba dan hal-hal lainnya. Yang kedua, menghabiskan waktu bersama keluarga. Jika kita sering menghabiskan waktu bersama keluarga, kita tidak akan terpengaruh oleh hal-hal yang buruk dan tidak akan terpikirkan untuk mencoba hal-hal buruk itu juga. Yang ketiga adalah menghindari pergaulan bebas. Menghindari pergaulan bebas bukan berarti kita tidak bisa bergaul dengan bebas.
Tetapi kita harus bergaul dengan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Baik kita tidak terjerumus ke dalam yang buruk itu. Jika kita sudah bisa melakukan hal-hal tersebut, kita pasti bisa menghindari penggunaan narkoba dan kita pasti bisa terhindar dari sanksi tersebut. Marilah sama-sama kita jaga tubuh kita agar masa depan kita tercapai dengan indah. Cukup sekian ceramah saya yang singkat ini. Kurang dan jangkaan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Enak, silakan. Ya, pada saudara dari kelompok Impromptu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Impromptu akan bertanya apa tujuan khusus dan tujuan umum dari teks ceramah yang kalian bawakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari kelompok Impromptu. Apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Impromptu. Ada lagi nak? Ada lagi yang membuat tanya? Oh, masih ada? Ya, kepada saudari persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok ekstempon ini mengajukan sebuah pertanyaan. Jadi pertanyaannya, bisakah teman-teman sekalian menunjukkan kaidah kebahasaan pada teks tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya. Jika ada yang bertanya lagi, kami persilakan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara dan saudari. Untuk tujuan umum dari ceramah saya ini adalah menambah pengetahuan pendengar agar kita bisa menghindari penggunaan narkoba itu. Dan untuk tujuan khususnya tujuan khususnya adalah cara-caranya untuk menghindari penggunaan narkoba. Dan pertanyaannya kaidah kebahasaan. Ya, kaidah kebahasaan. Terdapat kata-kata teknis yaitu medis yang terdapat pada kalimat dunia di narkoba sering digunakan di dunia medis untuk operasi dan pembedahan. Salah satunya ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Enggak, maksud Ibu tanggapan atau komentar dari kelompok yang lain untuk penampilan dari kelompok mengapa? Pas? Menarik tidak? Menarik ya, menarik sekali topik ya, apalagi untuk kalangan remaja ya. Oke, silakan ditutup kalau tidak ada lagi pertanyaan. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi kalau Ibu perhatikan tadi dari kelompok naskah, ekstemporan, untuk dan menghafal, semua topik dan cara penyajian kalian itu sudah bagus ya Naya. Ya, sesuai dengan ya istilahnya yang kita alami ya kan. Pengangkatan topiknya sudah bagus sekali Bu rasa. Tetapi di antara yang bagus ada yang terbagus atau di antara yang baik itu ada yang terbaik. Jadi kalau bisa Ibu sebutkan ya
Ya, siapa yang kelompok mana yang paling bagus? Ayo coba, siapa? Kelompok siapa? Kelompok siapa? Ya, yang paling bagus adalah kelompok menghafal. Kelompoknya ya, karena menggunakan metode menghafal, makanya tadi si Soleh sudah banyak menghafal ya kan, sudah banyak sekali menghafal teks ceramah yang dibuat ya nak ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Jangan berkecil hati ya. Ya, kita tahap belajar nanti seiring sering berlatih, Bu rasa nanti tulisan-tulisan kalian itu akan lebih bagus ya nak ya. Oke. Sekarang coba buka gawai kalian kembali atau laptop masing-masing. Di situ sudah ada Ibu share ya, evaluasi dari di kelas sebenarnya ada 5 soal. Buka gawai masing-masing atau laptop masing-masing. Ya. Di situ ada 5 soal. Sudah bisa dibuka? Sudah? Ya. Silakan dijawab, Ibu berikan waktu 5 menit. Ya. Ibu berikan waktu 5 menit. Iya, jadi tujuan Ibu berikan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari ya nak ya. Langsung dikirimkan saja ya, biar bisa kita lihat hasilnya ya. Sudah selesai? Sudah? Bagaimana yang lain sudah? Sudah? Ada yang mendapatkan poin 100? Siapa yang mendapatkan poin 100? Oke? Yang dapat poin 80? Oke ya. Berarti hanya ada beberapa orang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di sini kalian sudah bisa memahami apa yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Dan sekarang Ibu kita melakukan refleksi. Jadi Ibu tanyakan dulu apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Langkah-langkah menulis iya. Jadi kalau kita lihat dari pembelajaran ini, apa yang paling menyenangkan kalian rasa? Apa yang paling menyenangkan? Apakah semua menyenangkan? Iya. Menyenangkan ya, menyenangkan sekali. Oke. Kemudian ada nggak kira-kira yang belum kalian pahami pada hari ini? Pelajaran hari ini? Semua sudah bisa dipahami? Iya. Oke, mudah-mudahan nanti jangan sampai di sini kegiatan menulisnya ya.
Jadi nanti bisa dicoba-coba supaya bisa dipublikasikan ya tulisan-tulisan yang kalian buat. Oke, masih semangat? Masih ya. Oke. Nah, jadi sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menayangkan ya salah satu video motivasi ya supaya ya. Kisah sebuah jam. Alkisah, seorang pembuat jam tangan berkata kepada jam yang sedang dibuatnya, "Hai jam, apakah kamu sanggup untuk berdetak paling tidak 31.104.000 kali selama setahun?" "Hah? 31 juta?" kata jam terperanjat. "Mana mungkin saya sanggup. Saya gak akan mungkin bisa untuk melakukan itu." "Ya sudah, kalau begitu bagaimana kalau 86.400 kali saja dalam sehari?" 80.000? Dengan jarum jam yang ramping-ramping seperti ini? Gak, aku gak sanggup jawab jam penuh keraguan. "Oke, kalau gitu. Bagaimana kalau 3.600 kali dalam 1 jam?" "Dalam 1 jam harus berdetak 3.600 kali. Masih terlalu banyak. Saya tidak mungkin mampu berdetak 3.600 kali." Tetap saja jam ragu-ragu dengan kemampuan dirinya. Dengan penuh kesabaran, tukang jam itu kemudian bicara kepada si jam. "Baiklah, kalau begitu sanggupkah kamu berdetak 1 kali setiap detik?" "Nah, kalau begitu aku sanggup. Aku pasti bisa untuk berdetak 1 kali setiap detik," kata jam dengan penuh antusias. Maka setelah selesai dibuat, jam itu berdetak 1 kali setiap detik. Tanpa terasa detik demi detik terus berlalu, dan jam itu sungguh luar biasa karena ternyata dalam 1 tahun dia telah berdetak tanpa henti. Dan itu berarti ia telah berdetak sebanyak 31.104.000 kali dalam setahun, yang juga berarti dia berdetak 86.400 kali dalam sehari, yang sama juga dengan 3.600 kali dalam 1 jam. Oke sahabat, ada kalanya kita selalu ragu-ragu dengan segala tujuan atau tugas pekerjaan yang kita lihat sangat besar. Kita selalu menganggapnya sesuatu yang sangat berat dan tidak mungkin dapat kita lakukan. Namun, sebenarnya apabila hal yang besar tersebut kita perkecil dan dilakukan dengan konsisten secara terus-menerus, maka hal yang semula kita anggap tidak mungkin untuk dilakukan, tidak mampu untuk mencapainya, namun sebenarnya kalau kita sudah menjalankannya, kita ternyata mampu. Baik, terima kasih. Cukup sekian untuk cerita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Terima kasih. Oke, jadi itu salah satu video motivasi yang bisa kita ambil pelajaran ya. Bisa kalian saksikan tadi kan? Iya. Ya. Jadi bisa kita lihat di sini, kita jangan memandang suatu masalah itu ya, memandang masalah itu. Nah, istilahnya kita sudah menganggap, waduh saya tidak bisa menghadapinya gitu ya misalnya ya. Jadi padahal kalau kita jalani dengan ikhlas ya, secara perlahan, mudah-mudahan bisa kita jalani dan kita selesaikan. Ya, itu bisa salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari video motivasi tersebut. Ya. Oke, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini?
Ada yang bisa? Ya, sama-sama kita simpulkan. Siapa yang bisa? Ya, Deska, silakan, Nak. Di pembelajaran kali ini, di sini kita dapat mengetahui langkah-langkah dalam menuliskan ceramah. Kita dapat menyampaikan ceramah dengan baik. Sesuai dengan Oke, ada lagi yang bisa simpulkan? Ada lagi? Ya, Maria. Pada pembelajaran kali ini, kesimpulannya kita jadi bisa menentukan langkah-langkah dalam menulis ceramah. Langkah-langkah dalam menulis ceramah ada 4. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, merumuskan tujuan ceramah. Yang ketiga, menyusun kerangka ceramah. Dan yang terakhir, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Iya, benar sekali ya. Terima kasih, Mariam. Ya, Ibu ulangi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat mengetahui atau membuat teks ceramah sesuai dengan langkah-langkahnya. Yang mana langkah-langkahnya itu tadi ada 4. Yang pertama menentukan topik, yang kedua merumuskan tujuan, yang ketiga membuat kerangka ceramah, dan yang keempat itu menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Iya, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Ya, oke, itu dia kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita tutup, untuk mengambil hikmahnya, nggak ada salahnya ya kita berdoa kembali, karena tadi kita awali pembelajaran kita dengan berdoa dan kita akhiri juga dengan berdoa. Silahkan Soleh, dipimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran kepercayaan kita masing-masing. Berdiri. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Let's say greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi